Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazia Alik Rahman Najibah. Di sini saya akan mereview sedikit hasil analisis artikel yang mengenai penelitian Dick and Carey. Oke, jadi model pengembangan Dick and Carey itu ada 10 model dan ini saya akan membahas satu persatu dan ada kaitannya dengan artikel tersebut. Langsung saja, yang pertama analisis kebutuhan. Nah, di sini karena diperlukan bahan ajar revisi terbaru, jadi KTSP dirubah menjadi K13. Karena di K13 ini ada unsur pragmatis atau sesuatu yang lebih praktis daripada KTSP 2006. Lalu ada pembeda dalam buku ajar pada madrasah dan di sekolah umum. Dari pembedanya, kalau pada madrasah ini mempunyai ciri khas tersendiri agar buku ajar ini bernuansa lebih islami. Lalu tujuan K13 itu sendiri untuk membentuk siswa yang aktif, toleransi, dan beriman. Yang kedua, analisis pembelajaran. Di sini di pembelajaran ini mengungkapkan rancangan produknya, ya, efektivitas, efisiensi, dan kemenarikan buku ajar. Kayak KTSP itu penyampaiannya kebanyakan metode ceramah. Kalau K13 siswa ini dituntut lebih bisa menemukan permasalahan dan nanti memecahkan secara bersama-sama gitu. Kalau K13 itu sendiri mampu mencetak siswa yang berkarakter dan berketerampilan. Yang ketiga, analisis pembelajaran siswa dan konteks. Nah, informasi yang bisa didapatkan dari pembelajaran siswa dan konteks ini berupa siapa penggunanya, kelas berapa, usianya berapa, situasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus diperhatikan, terutama dalam mengembangkan buku ajar, harus sesuai dengan karakteristik masing-masing sekolah dan peserta didik. Nah, kalau KTSP proses pembelajarnya terkesan gurunya yang lebih aktif. Kalau K13 kebalikannya, siswa dituntut lebih aktif dan mandiri. Yang keempat, merumuskan tujuan performansi. Nah, tujuan khusus dalam perancangan buku ajar tematik ini adalah mengubah dan memberi perbedaan buku ajar di antara sekolah umum dengan madrasah. Nah, nanti di sini dijabarkan tujuan umumnya yang tadi ke lebih spesifiknya, gimana efektivitasnya, efisiensinya, kemenarikan bukunya, begitu. Dan yang kelima, mengembangkan instrumen. Nah, instrumen itu apa? Membuat gambaran berisi tahap-tahap yang dilakukan produk pengembangannya, yaitu buku ajar tematik. Nah, alatnya apa? Perancangan kompetensi, materi, metode, dan lain-lain. Nah, di sini guru bisa mengembangkan seperti memberi angket atau tes pada siswa. Jadi nanti disimpulkan buku ajar yang baik itu mampu menstimulus otak siswa untuk berpikir dengan nalar yang dinamis. Nah, yang keenam, mengembangkan strategi belajar. Di sini guru lebih kayak membuat pembelajaran itu lebih menarik, jadi bisa meningkatkan motivasi belajar siswanya. Seperti kalau untuk di artikel ini kan untuk kelas 1 MI, jadi bisa berupa
di buku itu bisa diselipkan gambar dan ilustrasi sehingga mereka itu lebih menarik gitu loh, kayak pemahamannya itu lebih cepat. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Nah, alasan peneliti menggunakan metode Dick and Carey ini karena mereka menginginkan hasil produk tertentu dan menguji efektivitas dan efisiensinya. Terus materinya bernuansa Islami, dilengkapi doa sehari-hari gitu. Yang kedelapan, merancang dan melakukan evaluasi formatif. Nah, di sini evaluasi formatif itu evaluasi yang dilaksanakan oleh pengembang selama proses, prosedur, program, atau produk yang dikembangkan. Nah, evaluasi formatif ini ada 3 macam. Ada yang perorangan, berarti ya cuma 1-3 orang gitu. Kalau kelompok kecil 10-15 siswa itu cukup. Nah, kalau evaluasi lapangan ini diuji cobakan kepada siswa dalam jumlah banyak dan hasilnya validasi materi sebesar 86,7%, artinya layak dan tidak perlu direvisi lagi. Lalu buku ajar tematiknya mendapat nilai 90%, artinya layak dan tidak perlu direvisi. Oke, saya lanjut. Yang ke-9, lakukan revisi. Nah, dalam melakukan revisi ini gunanya untuk mengungkapkan kelengkapan, kekurangan, atau kelayakan komponen, ketepatan isi berdasarkan pendekatan tematik integratif. Nah, di sini diungkapkan kelengkapan dan kelayakan isi buku ajar tematik terpadu itu seperti apa, sudah layak atau belum, apa aja kekurangannya gitu, dan lain-lain. Dan lalu yang ke-10 ini yang terakhir ya, melakukan evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini untuk menentukan tingkat efektivitas produk, program, dan proses secara keseluruhan. Jadi ini puncak dari penelitiannya. Kayak udah berarti ini tuh udah tahap akhir dan sudah layak. Nah, hasilnya penilaian dari siswa dari penelitian tersebut, penilaian dari siswa ini menyelesaikan soal memperoleh hasil belajar 87,5 lebih baik. Desain buku ajar memiliki ketertarikan yang tinggi. Materi lebih cepat dipahami dan siswa lebih membiasakan membaca doa sehari-hari. Jadi dalam buku ajar tematik terpadu ini sudah bisa membuat siswa lebih semangat untuk belajarnya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.